Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rahmatika Mansur dengan NIM G0025155 dari kelompok A10. Jadi di video kali ini saya akan membahas anatomi vesika velea. Oke, langsung saja masuk ke kasus pertama. Seorang pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak. Nyeri dirasakan di regio kanan atas dan Murphy sign positif. Pertanyaan pertama, jelaskan mengenai alur saluran sekresi vesika velea. Dan yang kedua, apa nama otot yang mengelilingi papila duodeni major serta otot-otot penyusunnya. Yang ketiga, sebutkan nama kelainan vesika velea beserta gejalanya. Oke, langsung saja ke bagian jawaban A. Jadi gambar ini memperlihatkan jalur empedu mulai dari pembentukan hingga akhirnya dikeluarkan ke usus 12 jari atau duodenum. Nah, secara anatomi, empedu itu diproduksi oleh sel-sel hati atau hepatosit dan dialirkan melalui saluran intrahepatik yang kemudian bergabung membentuk ductus hepaticus dexter dan sinister. Nah, kedua saluran ini bersatu menjadi ductus hepaticus communis gitu, teman-teman. Nah, dari ductus hepaticus communis ini, empedu itu tidak selalu langsung dialirkan ke usus, teman-teman, tetapi sebagian besar disimpan terlebih dahulu di vesika velea atau kantung empedu. Nah, aliran menuju vesika velea terjadi melalui ductus cysticus. Di dalam vesika velea, empedu itu mengalami pemekatan atau konsentrasi sehingga menjadi lebih efektif dalam mengemulsikan lemak saat proses pencernaan gitu. Nah, ketika makanan terutama yang mengandung lemak masuk ke duodenum, hormon kolesistokin atau CCK akan merangsang kontraksi vesika velea. Akibatnya, empedu itu dikeluarkan kembali melalui ductus cysticus dan bergabung dengan ductus hepaticus communis membentuk ductus choledicus atau common bile duct gitu. Nah, ductus choledicus kemudian berjalan ke arah inferior dan bergabung dengan ductus pancreaticus. Nah, nantinya dia membentuk ampula hepatopankreatika atau ampula ovator. Nah, struktur ini tuh bermuara pada papila duodeni major di dinding medial duodenum. Pengeluaran empedu ke dalam duodenum dikendalikan oleh sphincter yang mengelilingi daerah itu. Nah, yaitu sphincter Oddi namanya, yang berfungsi mengatur kapan empedu dan getah pankreas dilepaskan ke lumen usus gitu. Nah, kemudian ketika tadi empedu yang dikeluarkan ke duodenum berperan penting dalam proses pencernaan, terutama dalam mengemulsikan lemak agar dia tuh lebih mudah dipecah oleh enzim lipase gitu, teman-teman. Oke. Yang kita lanjut ya ke jawaban B. Oke, teman-teman. Di sini aku udah kasih gambaran juga. Nah, berdasarkan gambar yang ditampilkan, nah itu tuh papila duodeni major merupakan tonjolan pada dinding medial duodenum yang menjadi tempat bermuaranya ampula hepatopankreatika. Nah, yaitu pertemuan antara ductus choledicus dan ductus pancreaticus. Nah, struktur ini tuh tidak dibiarkan terbuka bebas gitu, teman-teman. Tetapi dia tuh dikelilingi oleh suatu sistem otot polos yang berfungsi mengatur aliran empedu dan getah pankreasnya yang disebut sebagai sphincter of Oddi gitu. Nah, sphincter of Oddi itu tersusun atas 3 komponen utama, yaitu yang pertama itu ada sphincter ductus choledoki, yaitu otot yang mengelilingi saluran empedu dan dia tuh berfungsi mengontrol pengeluaran empedu dari hati dan vesika velea ke duodenum gitu, teman-teman. Yang kedua adalah sphincter ductus pancreatiki yang mengatur aliran getah pankreas ke dalam usus. Yang ketiga adalah sphincter ampula hepatopankreatika. Nah, yang mengelilingi bagian ampula tempat kedua saluran tersebut menyatu gitu, teman-teman. Jadi kalau secara fisiologis ya, teman-teman, sphincter itu tuh berperan sebagai katup pengatur yang membuka saat dibutuhkan, misalnya ketika makanan berlemak masuk ke duodenum, terus dan menutup kembali untuk mencegah reflux isi usus ke saluran empedu maupun
pankreas gitu teman-teman. Nah dengan demikian sphincter of Oddi itu memiliki fungsi penting banget dalam menjaga koordinasi antara sistem empedu dan juga sistem pencernaan gitu teman-teman. Nah kemudian masuk ke jawaban C. Oke, jadi aku udah tampilan gambaran biar kita bisa ngebayangin klinisnya aja teman-teman. Jadi kalau kita bahas gejala klinis atau dari klinisnya vesikavelea ini teman-teman, jadi dia tuh menggambarkan kondisi patologis pada vesikavelea, terutama yang paling sering terjadi yaitu kolelithiasis atau batu empedu. Nah terlihat adanya batu di dalam vesikavelea teman-teman. Nah dia itu batu ini tuh menyumbat aliran empedu, lalu kemudian empedunya menumpuk dan membuat tekanannya tuh meningkat. Itulah kenapa penyebab utamanya tuh nyeri hebat di regio kanan atas abdomen setelah makan makanan yang berlemak gitu. Untuk gejala klinisnya sesuai ya, nyerinya tajam di kuadran kanan atas, terus nyeri menjalar ke bahu kanan atau skapula, mual dan muntah, perut terasa penuh setelah makan, terus juga Murphy sign positif. Nah kemudian ada juga nih teman-teman, ada yang contoh patologis yang kedua, cuman aku gambaran ini aja dulu ya teman-teman. Jadi ada kolesistitis atau radang kandung empedu. Nah jadi jika batu tuh menyumbat terlalu lama, nantinya dinding vesikavelea itu mengalami peradangan. Pada gambar itu biasanya ditunjukkan dengan dindingnya tuh menebal, warna kemerahan atau pembengkakan. Nah gejalanya sendiri itu gejalanya sendiri itu nyeri menetap dan nyerinya tuh semakin hebat, terus demam, nyeri saat ditekan, Murphy sign positif, nafsu makan menurun, nah gitu. Terus ada juga obstruksi saluran empedu. Nah bila batu itu berpindah ke ductus cysticus atau ductus choledicus, nantinya tuh aliran empedu tuh kedua denumnya terganggu, bisa muncul icterus gitu. Jadi kalau untuk tanda klinisnya itu biasanya kulit dan skleranya tuh menguning, urinnya tuh gelap, terus fasesnya pucat, terus gatal pada kulit gitu teman-teman. Gitu aja sih teman-teman, mungkin itu aja dulu yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.